Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama podcast Pitaloka LPM Independensi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Saputra sebagai host di sini, dan ada co-host gua yaitu Perkenalkan, saya Amalia Pujasa Fitri. Dan kami akan membahas suatu topik yang lumayan menjamur ya di kalangan remaja. Betul. Dan saya di sini bersama pakarnya yaitu Hai, perkenalkan, aku Sukma Wahyuningsi, aku dari Fakultas Psikologi Angkatan 22. Mungkin salam kenal sebelumnya untuk Kak Iqbal sama Kak Fuji. Hai. Halo Kak Sukma. Ya, dan sekarang Sukma nggak sendirian ya. Sukma ditemenin nama gua. Ya, yang lain udah pada tahu sih mungkin ya. Enggak. Nama gua Rio Ferdian. Gua dari Perpustakaan dan Sains Informasi. Mungkin topik kali ini nggak ada hubungannya ya kali ya dengan jurusan gua. Tapi kan perpustakaan ada buku-buku tuh. Sering baca buku juga kok. Buku-buku psikologi. Iya, betul. Nggak semuanya psikologi kok. Kebetulan hari ini kita membahas tema yaitu tentang mental health. Buat pertama-tama, apa sih itu mental health? Oke, mungkin siapa dulu nih yang mau jawab? Boleh dari pakarnya mungkin. Enggak, Kakak dulu deh. Oke. Aku mau lihat sudut pandang dari Seorang pustakawan, Iya. calon pustakawan. Oke, mungkin menurut gua mental health itu yang akan berhubungan dengan dari cara kita bersikap, dari bagaimana kita menjalani hidup ke depannya, dan bertindak ke misal kita berinteraksi dengan orang lain, berinteraksi dengan sosial. Mungkin itu aja sih. Ada tambahan mungkin dari pakarnya? Iya, Pakarnya langsung. bukan pakarnya sih, calon pakar. Amin, ya robbal alamin. Mungkin kalau dari aku sendiri, mental health tuh menurut aku kayak kesejahteraan hidup kita gitu, dimana kita tuh tahu bagaimana tentang emosi kita. Jadi kita tuh kayak paham gitu apa yang kita keluarin, apa yang kita omongin gitu. Jadi nggak semata-mata emosi kita tuh keluar begitu aja. Oke. Kalau boleh tanya gak sih buat kakak-kakak nih, punya gak sih pengalaman mental health gitu? Jadi kakak ngerasa permasalahan hidup kakak sampai itu kenain mental kakak. Dan itu mungkin ada trauma-trauma, mungkin itu kan masuk kan ke mental health yang jadi mengganggu juga. Ada gak sih cerita-cerita seperti itu? Oke, boleh siapa dulu? Silakan. Oke, silakan. Aku dulu ya. Ya boleh. Mungkin kalau dari aku, itu kan kalau mental health tuh kalau ngomongin itu tuh kan luas banget ya, enggak yang kayak kecil gitu. Tapi kalau misalnya yang dari aku pribadi, mungkin yang aku tangkap, mungkin yang aku rasain itu pasti pernah lah ya kayak kena mental gitu. Tapi nggak sampai yang kayak ke kesehatan gitu. Jadi palingan yang kayak aku cerita ya, maaf nih kalau panjang. Ya, nggak apa-apa. Let Santai kan? it out, Santai. keluarin aja Share semuanya. saja. Oke, santai nggak apa-apa ya. Iya, Boleh. Nggak apa-apa. Kalau dari aku tuh ini sih, jadi aku tuh kan orangnya kayak anak organisasi nih. Terus aku kan baru juga join organisasi. Ini kan aku kan jurusan psikolog ya, dan itu tuh psikolog tuh bener-bener yang kayak padet banget, dan bisa yang sehari tuh aku satu dosen itu bisa yang kayak 6 SKS gitu kan. Nah sedangkan organisasi aku ini juga cukup padat, yang sebulan itu bisa 4 kali. Jadi seminggu itu kita sekali ngelakuin organisasi, dan itu kan belum yang kayak buat proposal, terus hari H acara gitu. Dan itu tuh menurut aku tuh kayak bikin aku stres, sumpek gitu. Dan itu tuh juga menurut aku kayak kayak agak mengguncang mental ya, sampai aku pernah yang kayak nangis-nangis yang kayak aduh ya ampun, ternyata aku tuh nggak kuat, aku ternyata nggak bisa ngejalanin antara kuliah gitu sambil aku ikut organisasian gitu. Ternyata aku gimana ya, ternyata mental aku tuh cukup sangat kecil gitu Kak. Kayak tisu dibagi dua ya. Itu basah Itu lagi. tipis. Tipis banget kesabarannya. Terus buat mengatasi semua stres itu lu ngapain biasanya? Biasanya ngapain kak? Tentunya kalau misalnya aku kan orangnya bawel banget ya. Jadi pasti aku ngomong dulu nih ke teman-teman aku kayak kalian tuh ngerasain gak sih kayak aku gitu.
kan kita pasti kalau cerita tuh mau dengerin temen yang ngerasain hal yang kayak kita kan. Soalnya tuh menurut aku tuh penting banget kalau misalnya orang yang gak ngerasain kayak kita tuh, menurut aku tuh kayak dia gak ngerti penderitaan yang kita alamin gitu kan. Jadi aku cerita sama orang yang menurut aku ngerasain hal yang sama. Ternyata setelah aku cerita ke teman aku juga ngerasain hal yang sama. Mereka juga yang kayak setiap program kerja mereka bakal mulai, mereka tuh juga bakal yang kayak nangis-nangisan gitu. Entah mereka yang kayak ada kendala di tengah-tengah atau mereka juga ada kendala pas di akhir gitu kan. Ternyata permasalahannya sama kan. Ya udah aku bagi cerita ke mereka, terus kan udah yang kayak ya ampun ternyata permasalahannya sama ya, dan aku tuh cukup lega ternyata kayak bukan aku sendirian yang stres. Oh, jadi cara kakak untuk mengatasi mental health kakak itu dengan cerita ke orang ya, Iya, share. kayaknya itu lebih kayak adu masalah gitu Iya. ya, biar kayak oh berarti masa lalu tuh sama kayak Biar gue. cari yang senasib. Nasib. Ya asal Ternyata- jangan adu nasib. Iya, kadang ada Jangan kak dong. yang ngadu nasib soalnya. Itu nggak baik. Ya baik, betul. Iya sih, adu nasib sih Iya, kan? jatuhnya. Tapi kalau aku anggapannya kayak kalau aku sharing ke orang lain itu tuh jiwa aku lebih bebas aja. Kayak aku juga butuh saran gitu. Jadi nggak semata-mata aku doang yang ngerasain sakitnya gitu. Dan temen aku juga bisa yang kasih saran kayak seharusnya kamu lakuin ini, seharusnya kamu lakuin itu. Dan menurut aku itu cukup membantu, cukup bantu aku gitu. Dan aku juga baru sadar ternyata temen tuh bisa banget jadi support system kita gitu sih kalau dari aku. Terus makan makanan yang enak tentunya gitu. Berarti Makanan suka yang kuliner manis. kakaknya. Suka banget. Iya, Nah, habis bagus. ini mungkin bisa tanya aku udah makan ini atau belum. Nanti aku saranin semua makanan Gojek di dunia ini. Boleh. Nggak dibeliin. Iya. Padahal kalau dibeliin lebih bagus ya. Soalnya udah tengah bulan. Tanggal tua. Belum tua banget sih, tapi Oh, udah iya. tengah-tengah gitu. Terus kalau Karyo pernah nggak tuh kira-kira kena Iya, mental? Kayaknya cool banget nih. Jujur, boleh jujur nggak sih? Boleh. Silakan. Jangan Curhat nangis, aja, jangan curhat nangis. aja. Jujur sih, saya gimana ya? Bisa dibilang kena, mungkin kena, cuman nggak terlalu dipikirin gitu loh. Ya udah kayak mungkin kena nangis ya udah nangis aja sekalian. Udah habis itu ya udah tinggal aja. Simpel sekali. Iya. Kalau gitu cowok aja. gitu kali Berarti ya. lebih kecuek gak sih kakak ya? Cuek, nggak terlalu dipikirin lah. Oh iya, karena jadi- kan di depan masih ada lagi masalah yang Iya akan datang benar, kan. benar. Ya udah tinggal aja, buang aja. Oke. Mau cerita ke teman pun karena pikiran gue kayak ya mereka juga punya masalah sendiri gitu. Iya benar. Jangan membeban ini Wah, nggak mau Iya nggak apa-apa, berbeda pendapat Dinda. Udah sebenarnya udah gak tersinggung gitu. karena gue pikir ya mereka juga punya masalahnya sendiri kan. Iya benar. Masa harus gue tambah lagi dengan masalah dengan apa yang gue punya gitu. Iya betul. Itu aja sih menurut gue. Kalau cowok kan ya kak, biasanya kalau mungkin ya ada permasalahan kan larinya kalau nggak ke game, kalau nggak main motor ya kan, otomotis. Ya. Itu kakak termasuk yang kayak gitu atau enggak? Atau ada cara lain kakak tersendiri? Ada apa? Ini efektif sih menurut gue ya. Apa tuh? Tidur. Oh iya bagus, benar-benar bagus. Aku juga salah satunya kayak gitu sih. Pemikiran cerdas. Misalnya aku ada masalah 3 jam tidur, pas bangun-bangun Udah lupa. masalahnya masih Iya. ada Lupa. sih, tapi udah lupa Udah gitu. lupa. Oh iya bagus. Itu bagus tidur. Tidur. Nggak Itu usah efektif, dipikirin. tapi tentunya nggak selesai ya teman-teman. Jadi mungkin ikuti cara aku aja dengan makan yang pedas gitu, terus marah-marah gitu. Jadi luapkan Kasihan. emosi kalian tuh lebih kayak wah gitu daripada tidur gitu. Iya. Kalau kakak berarti ekspresif ya, mengeluarkan emosi. Kalau kakaknya mungkin lebih kayak dialihkan aja nih ke tidur aja, Atau lupain aja dipendam. deh masalahnya. Betul. Tapi kita nggak lupa dong berserah Oh diri iya. kepada Tuhan. Betul, Masya Allah. Jadi malu. Sholat yuk. Alhamdulillah. Kalau cowok soalnya lebih ke pendem gitu ya. Iya. Bener, betul. Tapi biasanya ya kak, kalau cowok itu kan kebanyakan mendem-mendem, tapi at the same time bisa loh membeledak. Itu pernah Betul. nggak terjadi di kakak? Pernah sekali. Ya. Tapi kan pada akhirnya jatuhnya ke nangis lagi. Oh nangis. Jujur saya pernah nangis sih. Wajar Iya, sih ya, wajar. Cowok Karena juga manusia. Iya betul. Udah nangis tidur. Iya. Emang habis nangis bawanya Nggak kantuk apa-apa. mulu gitu ya. Lagi ke tidur gitu Iya, ya. Yang penting emosinya udah keluar, Iya. tidur, istirahat. Tapi pas emosinya membludak nggak pernah kan kayak sampai mukul orang gitu. Oh, nggak Ya, jangan. Nah, itu negatif sih. Paling Berat urusannya. mukul lemari sampai bolong. tuh Ya pernah. nggak apa-apa, bareng Ampun. sendiri. Iya, kalau barang nggak apa-apa, Iya. kalau orang lain jangan. Tapi barang orang lain nggak apa-apa. Oh, Ya, jangan juga, ganti Soalnya, rugi. Iya, ganti. Udah rugi uang gitu. Ya, tangan sakit juga kan.
Tapi kalau menurut aku pribadi sih emang kayak terdapat perbedaan gitu loh antara cowok sama cewek gitu. Aku juga kan suka bagi-bagi cerita ya sama temen cowok aku. Ternyata temen cowok aku tuh juga yang kayak misalnya aku cerita nih sama dia tentang masalah aku, pasti dia sarannya nggak jauh, kayak ya udahlah lupain aja, ntar besok juga kelar, atau kayak ya udah besok juga temenan. Padahal kan maksud aku tuh kalian tuh dengerin, terus tuh kalian tuh juga yang kayak harus ikut marah sama aku. Tapi kayak mereka tuh cuman yang kayak ya udah ntar juga selesai. Itu kan kayak pasrah banget, kayak nggak mau dengerin cerita aku sih menurut aku gitu. Menurut gue ya sebenarnya bukan nggak mau dengerin sih, lebih kayak simple aja gitu. Jangan terlalu dipikirin pusing, karena banyak loh kasusnya yang terlalu dipikirin pusing akhirnya jadi gila. Jangan itu sampai ya. Iya, jangan itu kayak doain atau gimana nih? Enggak. Jangan doain gitu dong, nggak baik Karyo. Bukan, masih apa ya, aware lah buat. Oke, boleh. Orang-orang pasti punya caranya masing-masing ya, Kak. Iya sih, tentunya buat masalah mental health sendiri. Iya, betul. Tapi kakak ini kan anak-anak muda zaman sekarang kayaknya kalau ada permasalahan itu nggak pernah cerita ya ke orang tua. Kakak sendiri kayak gitu gak sih? Ya kan? Relate nggak pernah cerita ya? Duh, nggak tahu lagi. Tapi aku orangnya cukup terbuka sih sama terbuka. Bagus. Tapi bukan sama orang tua, sama kakak aku. Oh, iya. Ya kan masih sama, Iya, masih dalam satu ruang lingkup keluarga. gitu. Betul. Nggak apa-apa, yang penting ada teman cerita. Kalau mungkin cara kakak untuk mungkin nge-share ya itu nggak apa-apa. Iya betul. Soalnya menurut aku ya cara terbaik itu ya kita berbagi masalah sama orang terdekat, apalagi orang itu misalnya bisa kasih saran kan, kayak kenapa tidak gitu, kayak nggak usah semuanya tuh nggak harus kita sendiri yang nanggung, orang lain tuh mungkin dia juga mau jadi pendengar gitu. Itu sih kalau menurut aku. Mungkin orang lain juga pernah merasakan apa yang kamu rasakan. Iya nggak sih? Jadi dia Iya, bisa memberikan bisa. saran yang lebih bagus gitu Lebih kan. bagus, yang lebih efektif Itu sih. daripada ujung-ujungnya adu nasib lagi. Jangan dong. Jangan. Ya, terus kan fenomena anak zaman sekarang kan biasanya apa-apa mental health nih. Iya betul tuh, betul banget. Kayak- Ntar ada di status story-nya Apa macam-macam. aja, wah kena mental, apa kena mental, ya Allah tuh maksudnya kena mental tuh apa sih? Kayak bingung, kadang suka heran gitu, apa-apa dimentalin. Iya, faktornya deh, faktor terutama buat Gen Z nih. Gen Z. Gen Z tuh apa sih sebenarnya yang faktor utama yang sering banget timbul yang jadinya aduh aku kena mental health nih gitu. Itu kenapa tuh? Tapi kayaknya itu beda sih antara kena mental gitu ya, Iya. dengan kayak mental health tuh beda gitu kalau menurut aku. Soalnya kalau mental health itu kan tentang kesehatan ya, berarti itu benar-benar udah mengguncang kesehatan, dan kita juga pastinya butuh pengobatan yang lebih gitu, bukan yang kayak cuman sekedar yang nangis gitu. Tapi mental health tuh yang udah bawa ke depresi, udah yang kayak nggak tahu ngapa-ngapain lagi, malah udah sampai yang kayak mikir apa jalan terbaik aku tuh ngakhirin hidup, atau nyakitin diri gitu. Jadi menurut aku nggak semata-mata orang bisa ngomong kayak aku kena mental health nih, nggak semata-mata kayak gitu sih menurut aku. Terus mungkin kalau faktor-faktornya ya, kan kita tahu ya kalau misalnya yang kena tuh juga yang kayak usia di atas 16 tahunan gitu kan, itu kan masih yang kayak remaja awam gitu kan. Itu menurut aku karena mereka tuh lagi masuk di fase lagi labil-labilnya gitu. Jadi mereka yang kayak misalnya ada satu keputusan dan mereka tuh bingung untuk nentuin apa keputusan tersebut, dan mereka juga yang kayak kelimpungan untuk mencari tahu informasinya kan. Dan ternyata misalnya mereka ngelakuinnya sendiri, mereka buat kesalahan, itu mereka udah yang kayak aduh gimana ya, aku salah banget, langsung yang kayak tiba-tiba nyalain diri sendiri. Itu kan bisa buat mereka kayak mikir aduh ternyata ini salah aku ya, coba aku nggak kayak gini, coba aku nggak kayak gitu, pasti nggak bakal kayak gini gitu. Jadi menurut aku mereka tuh terlalu mikirin hal-hal yang nggak seharusnya mereka pikirin gitu. Terus mereka juga kadang mendem untuk diri sendiri. Mereka juga yang kayak mereka mau tanggung jawab sendiri, soalnya kayak masih membara berapi-api gitu kan kalau misalnya remaja gitu. Itu sih menurut aku faktor-faktornya. Ada tambahan? Gokil. Nggak, ini Dari Karyo. Cakup semua itu. Sudah mencakup semua. Barangkali Karyo ada Iya, mungkin ada pandangan tambahan, Kak. lain gitu kan. tadi kan udah baca tuh katanya. Nah, Tapi ya
ada juga beberapa yang aduh gimana ya bilangnya ya. Gimana udah spill aja. Nggak, yang ikut-ikutan aja, yang sesuatu sedih, sesuatu kena aduh pengen akhirin, pengen coret-coret. Nah, iya itu Baca, kan? banyak, Banyak. kayak gitu. Sedih gara-gara FYP Ini bikin TikTok. SW kan, kamu sudah menyakiti aku. Kamu meninggalkan aku kan. Aku coret-coret. Darahnya pakai saus tomat. Nah itu kayak cuman ikut-ikutan aja sih. Dia butuh atensi, Validasi. Validasi. Beberapa orang ya, nggak semua. Beberapa orang doang yang butuh validasi. Itu sih. Tapi kita sulit sih buat ngebedainnya kan. Betul. Iya. Karena banyak orang yang kayak gitu. Aku juga pernah tuh dapet kasus yang kayak gitu. Temen aku tuh yang kayak gitu tadi ya, yang kayak Nyilet ya? barcode lah ya kalau bahasa Ya, anak barcode. muda Iya, gitu. Barcode, anak Boleh, muda. Kita boleh. udah tua yuk. Anak tua, anak tua. Kamu aja. Sakit hati. Aku pernah sih dapat pengalaman kayak gitu. Kayak misalnya dia tuh ini teman SMA aku ya, yang kayak itu kan dulu pas masa SMA aku tuh lagi zaman-zamannya banget barcode yang kayak gitu-gitu. Terus dimasukin ke story kan. Iya. Terus aku lihat juga nih story dia juga masangin kayak gitu-gitu. Ternyata aku kan juga orangnya kepan gitu kan. Terus kebetulan dia agak deket sama aku, jadi aku kayak tanya kayak, kamu tuh kenapa kayak gini. Ternyata pas aku tanya, dia juga yang kayak bingung kenapa dia ngelakuin itu. Dia juga yang kayak nggak ada masalah, dia juga nggak merasa itu cuman tren doang gitu. Jadi menurut aku itu tuh terlalu ikut tren ya, tapi dia tuh nggak ngerti konsep ngikutin tren tuh kayak gimana. Dia nggak ngerti kalau itu tuh menyakitin diri dia sendiri gitu. Tapi aku nggak itu ya, tapi aku nggak yang kayak itu tuh salah gitu, itu buruk, nggak kayak gitu maksud aku. Soalnya aku juga pernah belajar kalau misalnya ada yang kayak gitu, itu tuh kita tuh nggak bisa yang kayak semata-mata kayak kamu kenapa sih kayak gitu, kan banyak hal lain yang bisa kamu tuangkan. Kalau kamu emosi tuh nggak bisa semata-mata kayak gitu. Karena aku pernah nonton di YouTube juga nih yang kayak dia ngomong kayak mental orang tuh nggak bisa kita samain sama kayak mental kita. Kalau misalnya dia ngelakuin hal yang menurut kita hal di luar nalar, yang kayak ini kan barcode tuh kan menurut kita kayak apaan banget ya. Tapi menurut mereka itu tuh pelampiasan mereka yang terbaik. Iya. Jadi kita nggak bisa yang kayak semata-mata lu seharusnya nggak kayak gitu sih. Mungkin lu bisa ngalihin dengan kayak misalnya lu sholat kayak gitu. Ternyata mereka pun ngomongnya kayak itu nggak terlalu efektif. Jadi kita nggak bisa ngomong itu yang kayak semata-mata itu cuman kayak asik-asikan doang, itu nggak bisa untuk yang penyakit mental ya. Jadi menurut aku kayak kita nggak bakal ngerasain kalau kita nggak ngerasain gitu. Betul. Jadi kayak psikolog banget ya aku ngomong. Iya, nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa, bagus kan kakak sesuai dengan passion kakak berarti ya kan? Calon psikolog. Calon psikolog, Iya. berarti calon penyembuh mental health. Ya. Tapi setelah aku nonton itu, aku jadi sadar sih yang kayak aku lihat kan banyak banget tuh selebgram yang kayak mau bunuh diri atau kasus bunuh diri gitu. Terus dia tuh kan didasari awalnya dengan yang misalnya banyak haters gitu kan. Terus aku yang kayak bingung gitu, kayak sebenarnya kalau mereka mau, mereka tuh bisa abain. Tapi mungkin mental mereka tuh udah yang kayak hancur banget gitu kan. Terus mereka mungkin udah yang kayak ngerasa untuk apa hidup, untuk apa juga dia di sini. Jadi setelah aku tahu itu, jadi aku yang kayak lebih menghargai mental orang aja sih. Yang kayak kalian kayak kayak Karena banyak manfaat dari kakak, jadi kita dengerin gitu, biar yang lain bisa mendengarkan gitu, dengan gitu. juga manfaat-manfaat. Jadi aku kayak lebih yang kayak ngelihat orang sekarang yang misalnya dia yang kayak lebih menyendiri atau temen aku gitu ya, pasti aku bakal tanya-tanyaan sih kayak, kamu kenapa? Emang kamu lagi ada masalah apa? Soalnya menurut aku kayak di usia kita ini tuh kayak lagi rentan banget yang kayak gitu. Kayak mulai ngerasa sendiri, kayak mulai yang kayak nggak mau lagi temenan sama ini, udah yang kayak mulai terasa kayak, aduh aku tuh merasa tersakiti gitu. Tersakiti. Boleh. Terus terakhir nih, misalkan ada teman kita yang benar-benar lagi butuh tempat cerita, terus curhat, terus kita kayak nggak relate gitu, terus bingung mau nanggepinnya kayak gimana. Terus Iya. kita Ini harus aja yang apa? jawab, soalnya aku udah banyak banget ngomong. Kayak misalnya gitu, kayak dia cerita gitu, punya masalah, terus kayak kakak ngerasa kayak gue udah kayak biasa aja gitu. Biasa Ini masalah aja, kayak nggak relate masalah gue lah. lebih dari lo, tapi gue diem aja. Itu menurut kakak tuh nanggepin hal yang seperti itu bagaimana? Sulit ya kalau gitu ya. Menurut gua sih, apa tadi boleh diulang?
Aku aja yang ngulang. Boleh. Jadi misalnya curhat gitu kan, terus si temennya ini beranggapan kayak, aduh masalah lu tuh kayak Nggak seberapa mungkin. segitu doang. Seberapa. Lu tuh nggak tahu kan Iya. masalah gue tuh sebesar ini gitu. Jadi kayak lebih kayak membandingkan gitu kan. Iya, nah itu Masalah dia. nanggepinnya kakak tuh bagaimana? Apa mau kayak ngasih saran yang udah kakak lewatin atau ya gitu kan banyak Gini ya, cara. perspektif dari cowok ya. Iya. Iya. Gue lihat dulu sih siapa orangnya. Kalau emang orang dekat banget sama gue nih, Mm. ya gue pukul lah. Cowok Sorry ya, gitu sorry ya, ya. cowok Sorry. kayak Cowok gitu. gitu. Perspektif gitu. cowok. Iya, nggak apa-apa. Nggak mungkin gue pukul. Abis itu baru gue dengerin baik-baik. Gue dengerin lagi. Gue jawab selogis mungkin, sebisa mungkin, dan ngasih apa ya? Mau ngasih saran juga. Ya tetap aja mereka yang jalanin itu semua gitu. Iya. Karena kan saran pun nggak akan pasti dilakuin juga kan sama Iya. mereka kan. Nggak apa ya? Nggak mungkin cukup gitu. Nggak mungkin cukup kan, karena kan mereka sendiri yang menentukan nantinya mau gimana gitu. Ada sih beberapa temen gue yang pernah gitu, ada beberapa. Ada ya berarti. Kayak cerita sedih ya. Iya, semacam Coba itu. cerita. Nah, Ke boleh, iya. aman. Mungkin kalau sekarang aku jawab dari perspektif perempuan ya. Boleh. Boleh. Kalau dari aku pribadi sih tentunya masalah orang tuh beda-beda ya. Nggak bisa kita sama ratain kayak masalah aku tuh sebesar biji jagung dan masalah kamu tuh sebesar semangka gitu. Nggak bisa kayak gitu lah, kayak gitu. Dan aku juga udah sempat ngomong kan sebelumnya kayak mental orang tuh juga beda-beda. Jadi kita tuh nggak bisa yang semata-mata ngomong kayak ya lu mah masalah lu cuman kayak gitu. Lu tuh belum ngadepin ya kayak semangka kayak gini. Lu belum pernah kan kayak lu nangis kayak gini, lu pernah kan. Nah, menurut aku tuh salah banget soalnya kayak orang tuh pasti ya nggak semua orang sih, tapi aku juga kadang kalau cerita pasti nggak mau dijudge kan, atau lagi dibanding-bandingin. Itu menurut aku kayak apa banget, kayak gue tuh cerita sama lu tuh kayak biar gue tuh berbagi beban, bukannya nambahin beban. Mungkin kalau dari aku pribadi, kalau misalnya kalian ngerasa kayak ya di apa sih masalah dia tuh kecil, kayaknya itu pendem aja untuk diri kita. Jadi kayak ya udah kita dengerin aja. Mungkin bisa kita respon dengan kayak oh iya gitu. Lagian kalau kita sibuk untuk kayak membanding-bandingkan tentang mental orang itu kan riweh banget ya, ribet gitu. Terus juga yang kayak kasihan orangnya lagi sedih, masa kita tambah-tambahin kesedihannya gitu kan. Jadi menurut aku lebih baik kita yang kayak dengerin dia, terus kasih dia respon positif. Dan menurut aku juga nggak salah kok untuk kayak kita ngasih respon positif kayak misalnya seharusnya kamu kayaknya lakuinnya ini dulu gitu, dibanding kita harus yang kayak buang omongan negatif kita ke dia padahal dia juga lagi ngerasain sisi negatif gitu kayak kamu mah menurut aku itu kecil banget sih masalahnya. Itu menurut aku kayak aduh, kita pendem aja untuk diri kita. Sebaik mungkin kita kasih dia kata-kata positif. Soalnya yang orang butuhin tuh pendengar, bukan orang yang ngasih saran yang kayak muluk-muluk gitu, yang kayak udah dengerin aja gitu. Nggak semua orang curhat mau dikasih masukan gitu kan. Ada yang dikasih masukan tapi dianya juga yang kayak nggak bakal dengerin gitu. Betul. Jadi cuman kayak nih temen aku kayak dia diselingkuh nih misalnya, terus aku ngomong ya udahlah lu tuh putus aja, kenapa sih? Oh iya banyak tuh ya kan. sering banget tuh, Tapi ntar sering balikan banget. lagi. Jadi menurut aku kayak mereka tuh sebenarnya nggak butuh masukan dari kita karena Iya. mereka juga pasti bakal mentingin apa yang mereka rasain kan. Jadi kita tuh sebenarnya cukup jadi pendengar yang baik, bukan jadi kayak musuh dari dia gitu. Betul banget tuh sarannya. Bentar, aku mau nanya. Iya. Takut. Boleh. Silakan. Aku penasaran sih, kakak tadi ngomong kalau misalnya kakak tuh kayak selain ini sih yang kayak penyelesaian masalah kakak selain tidur tuh apa? Aku tuh penasaran gitu. Kok ketawa? Enggak. Apa misalnya kayak apa ya, kayak membatasi bermain HP. itu HP, sosmed gitu. Soalnya aku kayak gitu sih. Olahraga. Oh kakak kalau misalnya lagi kayak gitu batasin Iya. sosmed gitu. Oh. Aku malahan pernah yang kayak apa ya? Aku tuh kan kalau di handphone aku tuh aku atur, jadi aku tahu berapa jam dalam per minggu aku main HP gitu ya. Dan itu ternyata aku main sosial media tuh bisa 16 jam dalam seminggu gitu. Itu kan rata-ratanya gitu. Jadi presentasenya aku sehari tuh bisa 16 jam. Dan itu menurut aku tuh kayak
apa ya, kayak ngapain banget sih aku tuh lihat sosial media gitu, padahal sebenarnya sama-sama aja kan. Terus aku juga kadang yang kayak ngerasa ya ampun, aku tuh sebenarnya capek banget, lagi ada masalah ini aku lihat yang ini. Aku kan juga orangnya kepoan ya, jadi kalau misalnya aku ada masalah artis aku langsung kayak aku mau lihat ini, itu tuh menurut aku jadi tambah beban. Jadi aku yang kayak ya ampun ini sedih banget rupanya. Nah gitu, jadi menurut aku perlu banget sih untuk kita membatasi, untuk kita bermain sosial, main teknologi apapun itu. Jadi aku biasanya sebulan tuh pasti banget aku seminggu off dari sosial media. Wih, gokil ya, bisa Oke. gitu ya. Nah, kalau kakak sendiri gimana tuh? Tadi ditanya tuh. Aduh, masih diingetin lagi. Gimana Iya. ya? Jangan-jangan ini permasalahannya ya udah sih tidur aja. Apa gitu. tidur aja atau ya Enggak udah? kok. Cowok mah emang simple ya. Tidur gitu. Kok Nggak bisa sih, gitu ya? Nggak aman. Mungkin kalau selain tidur ya, kayak udah muak banget ya. Kalau nggak apa nangis kan, udah tidur nangis, ya tetap masih ini, ya udah pergi aja, jalan aja kemana aja dulu. Oh, lebih kayak me time gitu iya. ya. Time Iya sendiri. benar-benar. Time Jalan-jalan ke Sudirman sendiri naik motor gitu. Aduh, Pulang-pulang beli martabak Oke, kayak asik gitu. banget. Pulang kenyang tidur. Enggak sih, kalau gua sih lebih ke pantai sih. Oh, ke pantai berarti kakak suka sunset berarti? Atau Enggak juga. enggak juga suka ngeliat? Bukan gak suka ya, masalahnya kalau gua ke pantai nih, kalau balik habis maghrib sampai rumah subuh nyampenya. Oh, ini Oh, pantai pernah itu mana? kakak lakuin? Nggak pernah, Ya, karena nggak mau balik subuh. Ada paling Kirain pernah. enggak. kirain pernah gitu. Kayak udah, misal berangkat pagi nih, berangkat pagi sampai pantai jam 11 sampai jam 3 udah itu diem aja di pinggir pantai itu kan. Mm-mm. Mungkin makan apa, mungkin ngapain, minum kopi atau apa, ya udah diem. Kayak udah jam 3 ya udah prepare pulang. Sendiri itu kakak ke pantai berarti? Sendiri. Oh iya. Bener sih, kadang ngeliat pantai, ngeliat ombak gitu, tenang gitu. Refreshing gitu. Suara mungkin sih. Suara ombak. gitu. Jangan-jangan ini tipe orang misalnya sedih terus puternya musik yang galau gitu Oh ya? enggak. Oh enggak. Lagu-lagu senja gitu kan. Enak banget tuh. Kita lagu metal. Oh metal. Serem juga ya, lagi agak sedih seru. denger gitu. Emang bisa relate yuk dengerin lagu metal gitu. Bisa. Mengalihkan kak berarti kak dia. Lagi nangisnya sambil headbang Di gitu. happy aja gitu ya. Itu sih. Ya, mungkin sekian dari podcast kita kali ini. Terima kasih untuk Kak Sukma dan Kak Rio. Iya, makasih untuk pengalamannya, Atas tipsnya. Tipsnya. Terima kasih juga loh. Kario sih, makasih ke Kario sih, soalnya dia ternyata yang kayak mengubah perspektif perempuan Iya. gitu ya. Iya. Kirain cowok tuh nggak bisa sedih kena mental, ternyata bisa. Bisa, cowok kan juga manusia. Superman aja bisa nangis. Wih. Ya, semoga Bener. ini yang kita obrolin di sini bisa menjadi referensi buat Iya. para audiens untuk apa namanya? Apa ya bahasanya ya? Poin-poin pentingnya, nilai-nilai diambil. positifnya diambil kalau kalian ada permasalahan mental health gitu. Jadi mungkin bisa referensi juga buat kalian ke pantai gitu, Pantai. makan, Mungkin- curhat. Pantai. Mungkin mau konsul? Iya, bisa. ke psikolog. Hubungi nomor Open nih. Nggak ada Hubungin ini ya guys, Ntar- boleh di WA, boleh di DM gitu, Iya. boleh semua kok, tenang aja. Ntar diedit dah. Minta Iya. ada tulisannya. Nggak bercanda, jangan. Iya. Tidak membuka sesi konseling. Iya, intinya mental health itu pasti ada jalannya kan, setiap permasalahan ada jalannya. Jadi jangan sampai mengakhiri hidup, ya Iya. kan? Jangan. Jangan pilih pilihan yang negatif kalau Iya. masih banyak pilihan ya yang positif lah. Betul. Indomie masih enak, martabak spesial masih enak. Jadi hiduplah untuk hal-hal yang kayak gitu. Seblak. Ya seblak. Seblak, betul. Itu seblak enak banget. Jadi ayo hidup untuk makanan. Kalau misalnya tidak ada orang lain, mari hidup untuk makanan. Oke. bertahan hidup untuk Indomie ya. Iya, betul. Ya, semoga bisa dipetik nih hal-hal positifnya ya. Sekian dari kami podcast Pitaloka LPM Independensi. Saya Muhammad Iqbal Saputra. Saya Maulid Jasa Fitri. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya.